Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, aku Kaila Sania selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan ASDAR pada sesi kali ini. Dengan mata kuliah Ketentuan Umum Perpajakan yang akan dipaparkan oleh Kang Sadam. Untuk sesi pematerian, waktu yang akan diberikan adalah 120 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya selama pematerian, boleh langsung saja raise hand atau melalui kolom chat. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemateriannya. Untuk Kang Sadam, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya suara aku kedengaran jelas nggak? Oke, oke. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman semuanya ya, dan juga tim dari Academic and Research masih mempercayakan aku untuk Dam, menjadi suaranya tutor belum untuk. ada. Oh iya, Belum kedengeran. sorry sorry. Sorry, sorry. Speaker Oh aku iya, yang... Udah, sorry, oke sorry. oke, aman-aman. Aku mau mengucapkan terima kasih buat tim Academic and Research yang sudah masih mempercayakan aku sebagai tutor untuk KUP kali ini ya. Karena aku sudah mengawali dengan indah, maka aku juga harus mengakhiri dengan indah. Oke, sebelumnya, eh bentar aku sambil searching saja. Semoga. Oke. Hmm, ya. Sebelumnya buat KUP sendiri ya, aku kurang tahu buat yang maksudnya kelas-kelas lain A sama C itu jadinya paralel kah atau gimana ya? Soalnya kelasku udah fix fardu ain itu soal sendiri ya. Jadi aku ini juga latihan soal juga menyesuaikan seberapa cepat di kelasku gitu ya. Oke, kayaknya itu aja buat yang terkait soal UASnya. Aku masih belum tahu A sama C gimana. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, nggak usah nunggu-nunggu yang lain karena setiap orang punya waktu, setiap orang punya kesibukan, dan setiap orang punya prioritas. Oke. Nah, buat di ketentuan nomor pajakan ini ada 7 materi besar yang harus dihafalkan, bukan dihafalkan, harus dipahami dan nanti akan keluar di hari Kamis gitu ya. Yang pertama terkait sengketa pajak, ini ada prosedur keberatan, banding, gugatan itu harus hatam. Terus terkait penagihan pajak sekaligus, seketika, terus eh bentar. Hmm, hmm, hmm. Terus sama terkait penyitaan juga, terus sama alur waktunya, terus alasan-alasan terhadap penghapusan piutang pajak, terus daluarsa eh, penagihan pajak gitu-gitu. Oke, terus kemudian ada pencegahan dan penyanderaan, terus eh, terus ada pengadilan pajak, terus penyelesaian kewajiban perpajakan dengan likuidasi atau pembubaran, terus kemudian ada modernisasi administrasi perpajakan, ini pasti hubungannya sama Cortex, terus yang ketujuh itu ada kuasa wajib pajak dan konsultan pajak. Ini 7 materi besar yang harus dimengerti buat modal di UAS nanti. Oke, ini untuk referensi materi-materinya itu aku ambil dari mana saja yang pasti dari UU HPP terus UU KUP tahun nomor 16 tahun 2009 atau revisi ketiga ya, terus kemudian ada modul terapan pajak berefek, terus ada UU terkait pengadilan pajak, terus ada perseroan terbatas, terus sama materi dalam bentuk PowerPoint dari dosen pengampu di kelas D. Oke, aku langsung skip saja ke materi yang pengadilan pajak ya, karena buat keberatan dan sejenisnya itu sudah aku jelaskan di monthly ya. Jadi aku anggap teman-teman sudah melihat semuanya. Oke, oke. Aduh. Oke, masuk ke materi pertama terkait pengajuan pajak. Nah,
Pengadilan pajak itu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terkait pengadilan pajak itu menyatakan bahwa pengadilan pajak itu apa? Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Oke. Nah, terus di pasal 2 itu juga diatur terkait fungsi pengadilan pajak. Yang pertama itu mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajaknya. Terus yang kedua itu dalam hal banding, pengadilan pajak itu hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut. Oke, lanjut. Di pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 itu dinyatakan bahwa bentar, aku salah. Terkait dengan putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan pajak itu merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah-inkrah itu. Terus di ayat 2 itu menyatakan pengadilan pajak itu dapat mengeluarkan putusan sela. Sela itu artinya adalah sementara atas gugatan berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat 2. Oke. Jadi bisa diputuskan secara sementara, mengeluarkan putusan yang sifatnya itu sementara. Terus yang ketiga di pasal 3, pasal 77 ayat 3 itu pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung. Jadi atas putusan yang bersifat hukum tetap ini dapat diajukan kembali apabila masing-masing itu masih kurang puas terhadap putusannya. Itu yang dinamakan upaya hukum luar biasa. Terus kemudian di pasal 80 di Undang-Undang Pengadilan Pajak itu disebutkan untuk ayat satunya, putusan pengadilan pajak itu dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung, dan atau membatalkan. Terus kalau misalkan di ayat 2 disebutkan terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan berkekuatan hukum tetap. Nah, eh, oke. Nah, eh, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, apa itu perbedaan dari menolak dan tidak dapat diterima? Kalau menolak itu sudah diproses ya, sudah diproses itu akhirnya sudah melalui tahapan atau SOP yang telah ditentukan. Terus setelah disidang diputuskan itu ditolak ya. Tapi kalau tidak dapat diterima, itu dari awal emang udah ada kesalahan administratif terkait pengajuannya. Entah berkasnya yang nggak lengkap atau kesalahan human error, gitu-gitulah. Lanjut. Nah, itu tadi. Bagaimana jika sudah berkekuatan hukum tetap dan wajib pajak masih kurang puas? Nah, wajib pajak khususnya dalam bidang hukum, karena aku ini anak akuntansi perpajakan ya, jadi bukan bukan anak S1 ilmu hukum, jadi masih meraba-raba terkait ini. Di hukum itu ada dua upaya yang bisa dilakukan, sependek pengetahuanku. Ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Kalau misalkan upaya hukum biasa itu dilakukan untuk eh, putusan yang belum berkekuatan hukum tetap itu tadi atau belum inkrah. Contohnya itu perlawanan, banding, atau kasasi. Terus kalau misalkan upaya hukum luar biasa itu dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Contohnya adalah peninjauan kembali atau request civil. Atau bisa juga
perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial. Tapi karena kita di perpajakan, kita menggarisbawahinya yang peninjauan kembali saja. Oke, lanjut. Di pasal 83 itu disebutkan di pengadilan pajak ini, ketika ingin memutuskan putusan, ingin membaca hasil putusan, itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, ya. Sidang terbuka untuk umum ya, bukan untuk pribadi, private, keluarga, circle, no, big no. Terus di pasal di ayat 2-nya itu, kalau misalkan tidak dipenuhi ketentuan yang dimaksud di ayat 1, maka putusan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena itu, putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum ya. Jadi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kalau misalkan malu kalau misalkan malu ya sudah resiko ditanggung penumpang. Siapa suruh sampai ke pengadilan pajak. Oke, lanjut. Di pasal 84 eh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, nanti teman-teman bisa baca, itu intinya di putusan itu harus di pasal 84 ini menyatakan putusan atas putusan di pengadilan pajak itu harus ada apa saja. Oke. Yang pertama, ada kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Huruf B, nama tempat tinggal atau tempat kediaman dan atau identitas lainnya dari pemohon banding atau penggugat. Penggugat. C. Nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat. D. Hari, tanggal diterimanya banding atau gugatan. Jadi teman-teman menyetorkan berkas administratif itu masuk ke bagian D. Terus huruf E itu terkait ringkasan banding atau gugatan dan ringkasan surat uraian banding atau surat tanggapan atau surat bantahan yang jelas. F. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Terus D. Pokok sengketa, artinya apa yang dipermasalahkan gitu. Terus H. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. I. Amar putusan tentang sengketa. D. Hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Oke, ini dokumen administratif. Lanjut. Nah, di pasal 86 dan 87 di Undang-Undang Pengadilan Pajak itu menyatakan kalau di pasal 86 atas putusannya itu bisa langsung dilaksanakan ya, tanpa memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang eh, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur hal lain. Terus di pasal 87, apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ini sudah pernah dijelaskan waktu materi sebelum UTS terkait imbalan bunga. Nah, ini adalah format terkait surat banding atau gugatan. Yang pertama itu pembukaan, inti terdiri dari referensi hukum, identitas, nomor sengketa yang dibanding atau digugat, ringkasan permasalahan, terus isinya itu jumlah pajak terutang menurut Fiskus atau menurut DJP. Menurut DJP itu terutangnya itu berapa? Terus jumlah terutang menurut wajib pajak. Menurut menurut aku itu terutangnya segini gitu loh. Terus dasar dan alasan pengajuan banding atau gugatan. Nah, karena yang mengajukan banding atau gugatan itu aku, jadi aku harus memberikan dasar dan alasan aku mengajukan banding atau gugatan ini. Karena setiap perbuatan harus ada konsekuensi atau alasannya. Terus kemudian di bagian terakhir itu adalah bagian kesimpulan dan penutup, terdiri dari kesimpulan, terus permohonan itu terkait mohon untuk biasanya
para hakim atau ya yang memutuskan lah untuk memberi pertimbangan yang seadil-adilnya. Gitu. Terus kemudian masuk ke likuidasi. Nah, kalau likuidasi itu adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Oke, kalau di akuntansi itu istilahnya kalau udah ditutup itu semua modalnya itu harus sudah di nolkan. Terus di bagian harta harta kewajiban modal itu harus nol ya kalau likuidasi. Oke, lanjut. Nah, likuidasi itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Ini itu diatur di pasal bentar. Diatur di pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu terkait perseroan terbatas kalau tidak salah ya. Nah, pembubaran itu bisa terjadi atas keputusan RUPS terus yang B karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Bisa kok kalau misalkan ditetapkannya 2026 bubar ya bubar. Terus C, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang D, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Oke, ini istilahnya udah kejebak hutang, tapi harta persero itu nggak cukup buat bayar hutangnya itu. Karena karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang F, karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi intinya kalau pembubaran itu bisa terjadi karena emang keputusan terus jangka waktunya yang sudah ditetapkan sudah habis. Gampangannya kalau yang ini tuh kalau sewa kontraknya habis, terus C itu ditetapkan oleh pengadilan, terus sama hmm, dicabutnya izin usaha perseroan. Oke, lanjut. Nah, jika likuidasi dilakukan berdasarkan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, maka pencabutan izin usaha perseroan itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama dicabut NPWP-nya, terus yang kedua tanda daftar perusahaannya itu dihapus. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau SIUP-nya dihapus. Aku fokus kedua dulu, karena ini yang paling nggak penting. Karena kita pajak, jadi kita nggak terlalu bahas ini. Yang dua itu bisa teman-teman baca di Permendak nomor 37 tahun 2007. Kalau yang surat izin usaha perdagangan atau SIUP itu bisa teman-teman baca di Permendak 36 tahun 2007. Permendak itu peraturan Menteri Perdagangan ya. Nah, yang kita mau bahas di sini itu adalah penghapusan NPWP. Kok double? Bentar, bentar. Terus penghapusan NPWP itu diatur di pasal 2 ayat 6 UU KUP ya. Teman-teman jangan lupa mengingatkan pasal-pasalnya ya, karena di KUP ini kita tidak boleh berdasarkan asumsi harus disertai dengan bukti yang valid gitu ya. Jadi ngomong nggak sembarang ngomong gitu, harus ada buktinya. Di pasal 2 ayat 6 UU KUP itu dikatakan kalau misalkan mau menghapus NPWP itu yang pertama diajukan permohonannya oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif ya. Subjektifnya itu kalau misalkan orang pribadi itu sudah meninggal, kalau kalau badan itu sudah dibubarkan atau bisa bisa jadi penggabungan. Oke. Kalau objektifnya terkait penghasilannya sudah nggak ada. Kalau orang meninggal, kalau udah nggak ada penghasilannya itu boleh mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Terus wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau pengakuan usaha benar. Terus wajib pajak BUT yang menghentikan usahanya di Indonesia. Terus yang keempat itu memang dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan NPWP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lanjut. Nah, keputusan atas permohonan penghapusan NPWP ini itu wajib diberikan setelah DJP melakukan pemeriksaan. Ya. DJP itu harus memberikan keputusannya buat orang pribadi itu maksimal 6 bulan. Kalau wajib pajak badan itu 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap ya. Kalau nggak lengkap, nggak dimulai-mulai pemeriksaannya ya. Nah, kenapa di sini WPOP itu lebih lebih cepat waktunya daripada WP Badan? Karena WPOP itu dokumennya sedikit ya. WP Badan itu banyak ya. Orang juga kalau misalkan dikasih dikasih dokumen WPOP dan WP Badan pasti buat WP Badannya minta pelonggaran waktu dong. Kan WP Badan itu dokumennya banyak. Kan itu sebuah entitas usaha ya, yang mana banyak orang bekerja di situ, banyak banyak komponen yang harus diteliti gitu. Makanya itu WP Badan lebih lama. Oke? Bentar ya teman-teman aku dulu. Oke, berikutnya pelaporan pajak. Saat ini teman-teman mungkin sudah tahu kalau misalkan pelaporan pajak kita itu sudah pakai Cortex. Dulunya itu apa? Dulunya ini DJP online ya, yang banyak ada flip form, e-filing gitu. Nah, perbedaannya apa sih Sadam? Kalau misalkan dengan Cortex saat ini, kalau misalkan di DJP online dulu, kalau misalkan bukti potong itu kita harus memasukkan satu-satu, jadi nggak terintegrasi dengan Cortex. Tidak terintegrasi dengan Cortex, tidak terintegrasi datanya satu sama lain gitu. Terus sekarang kita beralih ke Cortex. Nah, karena ini KUP, jadi nggak apa-apa lah, aku tunjukin sekalian. Contoh tampilan Cortex yang baru. Kelihatan kan? Oke, kelihatan apa? Oke. Nah, Cortex saat ini itu bentuknya seperti ini ya. Lebih fresh kalau menurutku, nggak yang terlalu monoton seperti kemarin. Di sini ada dokumen gitu-gitulah. Terus di sini ada e-faktur, terus di sini ada e-bukot, bukti potong saya, BBPU, BPNR, penyetoran sendiri, terus ada SPT juga, SPT juga, terus di sini buat layanan pembayaran, terus di sini ada buku besar, terus ada layanan wajib pajak yang sangat banyak di sini, termasuk terkait permohonan restitusi dan sebagainya. Oke, oh ya, aku nggak bisa ngasih contoh yang perusahaan, yang badan ya, karena itu sangat privasi. Tapi buat tampilan umumnya itu kurang lebih seperti ini. Teman-teman boleh screenshot kalau misalkan pengen tahu, tapi kalau nggak ya nggak apa-apa. Oke, semua orang punya pilihannya masing-masing. Oke, buat Cortex kayak gini, terus lanjut. Nah, kalau di Cortex itu apa aja yang berubah? Registrasi dulu kalau nggak salah seingatku kalau misalkan di JP Online itu pakai Evin gitu loh. Terus pembayarannya itu lebih mudah. Terus melaporkan SPT-nya juga lebih gampang. Kalau dulu di DJP Online buat SPT PPh orang pribadi itu ada formulir 1770 SS, sangat sederhana, itu buat bentar, aku salah.
Nah, kalau 1770 SS itu dulu buat penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan batas penghasilannya setahun itu 60 juta. Terus kalau kalau 1770S sederhana itu penghasilan dari satu atau lebih dari dari satu pemberi kerja dengan penghasilan lebih dari 60 juta setahun. Terus kalau formulir 1770 polos itu buat penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas gitu. Terus buat layanan perpajakan, ini kayak pengajuan restitusi atau yang lain-lainnya gitu. Terus akun wajib pajak. Nah ini yang tadi. Oke. Nah, buat di pelaporan pajak sesuai pasal 3 ayat 1 UKUP, wajib pajak itu harus mengisi secara benar, lengkap, dan jelas menggunakan bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, dan dalam satuan mata uang rupiah. Terus wajib pajak itu yang menandatanganinya itu wajib pajak sendiri atau bisa diwakilkan atau bisa menggunakan kuasa. Disampaikannya di mana bisa di tempat terdaftar, dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Oke. Eh, kok hilang? Kok nggak numpang? Hmm, ini apa ya? Bentar nanti ini aku share yang pasal 3. Itu jawab itu. Bentar. Oh, pasal 3 ayat 3 ini terkait batas waktu penyampaian untuk SPT masa, SPT tahunan, OP, atau badan. Ya, yang teman-teman sudah tahu. Kan agak error ya. Oke, berikutnya langsung buat terkait pelaporan pajak itu diatur di PMK nomor 243 garing PMK titik 03 tahun 2014 tentang SPT. Pasal 12 ayat 1 dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan pasal 11 bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Ayat 2, hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilu atau cuti bersama secara nasional. Ya. Jadi kalau misalkan batas akhirnya itu bertepatan batas akhir pelaporan untuk SPT masa PPN itu bertepatan sama hari Sabtu. Bisa bisa di, bisa dilaporkan itu bukan diperpanjang ya. Dilaporkannya itu bisa di hari kerja berikutnya kan harusnya Sabtu, tapi bisa dilaporkannya di Senin gitu. Oke. Nah, contoh soal PT Lembayung merupakan pengusaha kena pajak atau PKP yang wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulannya. SPT masa PPN untuk masa Maret 2026 memiliki batas akhir bulan berikutnya, yaitu 30 April 2026 pada hari Kamis. Namun, pada tanggal tersebut berdapatan dengan Hari Raya Waisak atau Hari Libur Nasional. Setelah itu, di Jumat 1 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Buruh Internasional atau Hari Libur Nasional. Pertanyaannya, A. Apakah diperbolehkan apabila PT Lembayung menyampaikan SPT masa PPN pada 4 Mei 2026? Berikan jawaban Anda. Yang B, apakah diperbolehkan juga apabila PT Lembayung menyampaikan SPT tahunan badan pada 4 Mei 2026? Berikan jawaban Anda. Jadi buat yang A itu boleh ya, boleh menyampaikan SPT masa PPN pada 4 Mei 2026. Hal ini sesuai dengan ini harus dibuktikan ya. Pasal 12 ayat 1 PMK nomor 243 garing PMK titik 03 tentang SPT yang mana apabila batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Ya, nanti PPT-nya aku share ya, sabar ya. Nanti PPT-nya aku share, nggak usah khawatir ya.
buat huruf B itu yang tadi terkait SPT PPh Badan itu tidak boleh. PT Lembayung tidak boleh menyampaikan SPT tahunan PPh Badan pada 4 Mei 2026. Hal ini sesuai dengan ini tentang SPT yang mana di pasal ini itu hanya menyatakan SPT masa ya. Jadi kalau SPT masa doang, kalau misalkan ada SPT tahunan, berarti apa? Berarti nggak boleh. Gitu. Makanya yang mana SPT tahunan badan tidak termasuk yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Tidak termasuk yang dimaksudkan. Berarti dia itu nggak ada di dalam situ, jadi nggak boleh gitu. Nggak boleh ikut-ikut. Yang dimaksudkan hanya untuk SPT masa saja. Nah, mungkin juga ada yang bertanya-tanya, kenapa kok tidak boleh kalau SPT tahunan? Nah, gini logikanya. SPT tahunan itu berapa tahun sekali? Setahun kan? Tenggatnya kan udah pasti. Buat orang pribadi 3 bulan akhir setelah tahun pajak berakhir ya. Jadi Maret. Itu orang pribadi. Kalau misalkan badan 4 bulan setelah tahun pajak berakhir ya berarti bulan April ya. Kan orang itu sudah bisa mengira-ngira, oh iya ya, Desember kan sudah selesai nih, LK udah selesai, gaji udah dapat bukti potongnya. Ya mulai Januari sampai Maret, kalau misalkan badan sampai April ya itu mulai dikejar gitu loh. Kan sudah tahu jatuh tanggal tanggal jatuh tempo pastinya gitu loh. Nah, itu alasannya kenapa kalau SPT PPh, SPT tahunan itu hmm, nggak bisa diundur gitu. Kalau misalkan bertepatan dengan tanggal merah atau hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Pokoknya 31 ya 31, 30 ya 30. Kan udah dikasih tahu kan udah selesainya kan pas 31 Desember. Bener kan? Kalau periode 2025 kan selesainya 31 Desember. Walaupun teman-teman melaporkannya di 30 April 2026 gitu loh. Oke, lanjut. Eh, ah, sorry, sorry. Double, double. Oke. Berikutnya kita masuk ke kuasa wajib pajak. Diatur di pasal 32 ayat 1 Undang-Undang KUP. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib pajak itu bisa diwakili, wajib pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus. Kalau badan itu bisa diwakili oleh pengurus, badan yang dinyatakan valid oleh kurator, badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, D. Badan dalam likuidasi oleh likuidator, E. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah satu ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya. Atau F. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. Oke, lanjut. Berikutnya di pasal 32 ayat 2 Undang-Undang KUP itu dinyatakan bahwa terkait dengan wakil wajib pajak, wakil itu bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan DJP bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang. Nah, maksudnya renteng di sini itu apa? Kalau misalkan kalau misalkan teman-teman jadi direktur sebuah PT dan PT itu menunggak PPh terutangnya, teman-teman bisa mengejar sampai pribadi teman-teman. Walaupun teman-teman sebenarnya cuma mencari nafkah gitu dari PT itu. Tapi teman-teman bisa dikejar sampai sampai ke ranah pribadi dan sampai bisa mengambil harta milik teman-teman untuk menutupi eh, ketidak kooperativan PT tersebut dalam membayar utang pajaknya. Makanya itu kalau misalkan jadi direktur jangan seneng ya. Tanggung jawabnya besar. Kalau misalkan sewaktu-waktu amit-amit ada gini-gini, teman-teman loh yang kena. Kecuali emang bisa membuktikan kalau misalkan, oh aku nggak ikut andil dalam hal ini, yang salah itu dia gitu. Ya itu di luar kendali gitu. Tapi secara umumnya teman-teman bisa disangkut pautkan. Nah, wakilnya kalau PT atau CV itu diwakili oleh direktur, kalau koperasi atau yayasan diwakili oleh ketua. Oke,
Nah, pengurus itu apa? Diatur di pasal 32 ayat 4 UU KUP, yaitu orang-orang yang nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan sebuah perusahaan, ya. Orang yang punya kuasa. Oke? Kalau yang nggak berkuasa ya bukan nggak bisa disebut pengurus. Oke? Berikutnya di pasal 32 ayat 3. Ini kenapa kok empatnya dulu baru tiga? Soalnya empatnya lebih nyambung ke dua. Oke? Pasal 3 UU KUP itu menyatakan bahwa OP atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang diatur pada pasal 32 ayat 3. Terus, seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal 3 harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga saudara atau semenda sampai derajat kedua. Sedarah, semenda, sampai derajat kedua. Ya, jadi misalkan aku itu hmm, bisa bisa mewakili, ya benar kan? Bisa mewakili untuk kakekku, atau kakekku juga bisa mewakili aku begitu, ya. Nah, kompetensi tertentu. Jadi, yang menunjuk orang ini juga orangnya yang harus kompeten gitu. Jangan udah sama-sama nggak tahu, ta- udah sama-sama nggak tahu, malah yang ditunjuk tambah tambah nggak tahu juga. Kan itu blind leading the blind, ya. Gitu. Jadi, kalau mau milih orang itu pastikan orangnya, oh iya dia capable buat buat dikasih tugas buat ngurusin ini gitu, ya. Jadi jangan sembarang. Oke, lanjut. Apakah? Nah, syarat kuasa wajib pajak. Yang pertama, menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini hukumnya fardu ain harus wajib 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 tahu seluk-beluknya dari awal sampai akhir. Terus terus memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa. Misalkan aku ngasih eh, kuasa ke Mauren, ya. Aku si aku harus ngasih surat kuasa khusus buat ke surat kuasa khusus ke Mauren gitu, karena Mauren yang orang yang aku percayai buat menjalankan atau meneruskan atau memperdebatkan masalah ini gitu. Terus memiliki nomor pokok wajib pajak, ya ini kalau nggak memiliki ya gimana ya, karena ini urusannya sama pajak, ya. Terus D, telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir, ya ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, ya. Terus tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Artinya orangnya harus bersih dari kasus-kasus negatif. Oke? Nggak kelihatan sih. Oh, ya, perfect. Kok double? Sorry, teman-teman. Oke, berikutnya definisi konsultan pajak. Nah, konsultan pajak itu adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, ya. Jadi, konsultan pajak itu bukan joki ya, teman-teman. Kalau yang joki itu beda lagi, ya. Konsultan pajak itu orangnya sudah resmi, ya, maksudnya benar-benar dibuktikan kapabilitasnya gitu. Jadi tidak bisa sembarang disebut joki gitu, ya. Oke. Nah, konsultan pajak itu ruang lingkupnya itu ada yang A, B, C, ya. Sertifikasi A, sertifikasi B, dan sertifikasi C. Nah, sertifikasi A itu untuk apa? Itu hanya untuk membantu WPOP dalam negeri, ya. Kalau B itu bisa membantu WPOP dan WP Badan dalam negeri. Kalau C itu mampu membantu WPOP dan WP Badan dalam negeri ekspatriat dan perusahaan multinasional seperti PMA, penanaman modal asing atau badan badan itu satu tapi ya badan usaha tetap ya BUT, ya. Nah, sertifikasi A, B, C ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari USKP. USKP itu
Bentar, aku takut salah. Ujian sertifikasi konsultan pajak ya. Jadi tahapannya yang pertama itu teman-teman USKP-nya yang A dulu, A. Terus habis itu baru ke B ya. A lulus baru B, terus harus ke C, baru ke C gitu ya. Kalau A doang, kalau teman-teman punya sertifikat A doang, tapi teman-teman dikasih tugas buat membantu untuk penanganan WP badan, maka teman-teman itu sudah sangat salah dan melanggar kode etik gitu. Kan teman-teman sertifikasi A itu dikhususkan untuk WPOPDN ya. Kalau misalkan melebihi daripada itu, melebihi atas ketentuan yang diberikan, maka teman-teman melanggar. Gitu. Ya, itu sangat melanggar kode etik dan itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Oke, lanjut. Eh, Oke, terus konsultan pajak itu tugasnya ngapain? Yang pertama memberikan konsultasi permasalahan perpajakan ya. Jadi dia sebagai pendengar atau pencurhat, ya pendengar menerima curhatan atau menerima informasi gitu. Baiknya aku harus ngapain gitu. Terus mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan pajak. Jadi secara nggak langsung juga membuat masyarakat itu untuk patuh terhadap pajak, bukan malah membuat masyarakat itu nggak mau bayar pajak gitu. Terus kemudian melakukan tax planning atau perencanaan pajak. Terus, terus melakukan review atas laporan yang telah dilaksanakan dan menyiapkan apabila dilakukan pemeriksaan pajak atau tax audit. Terus yang kelima, mendampingi dalam SP2DK atau surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terus yang keenam, membantu mengurusi restitusi dan permohonan pengurangan pajak. Ya, yang tujuh ini mendampingi dalam sengketa pajak terkait keberatan, banding, dan gugatan. Oke, lanjut. Oke, ini sudah masuk ke pembahasan pembahasan terakhir. Ini ada dua soal. Oke. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara keberatan dan banding. Eh, keberatan dan banding. Eh, eh, ini salah, ini sorry, ini harusnya banding dan gugatan ya. Kalau misalkan keberatan dan banding, hmm, tapi ini pakai banding dan gugatan aja ya. Kalau banding dan gugatan itu diajukan ke pengadilan pajak, ya sabar ya teman-teman, nanti dikasih PPT. Sabar ya, nanti direvisi dulu. Terus kalau misalkan persamaannya itu sama-sama mengajukan ke pengadilan pajak, terus perbedaannya instrumen banding itu adalah keputusan keberatan. Terus kalau instrumen gugatan itu adalah pelaksanaan penagihan pajak yang tidak sesuai prosedur ya. Itu diatur di pasal 40 di UU Pengadilan Pajak kalau nggak salah ya. Oke, lanjut. Eh, 916. Terus nomor 6, jelaskan alasan DJP dapat menerbitkan SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, DJP itu dapat menerbitkan SKPKBT karena adanya novum atau temuan baru yang mana sebelumnya itu tidak ditemukan dalam pemeriksaan dan telah diterbitkan SKPKB ya. Kemarin pas pemeriksaan nggak nemu, tapi ternyata ada temuan baru. Nah, itu di eh, DJP itu membuat SKPKBT. Tapi dasar SKPKBT itu adalah SKPKB dulu. Oke, lanjut ke soal terakhir. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan penagihan secara seketika dan sekaligus. Menurut pasal 20 UU KUP, penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo ya. Kalau misalkan jatuh temponya akhir Desember, kalau misalkan diperlukan sekarang ya sekarang nggak apa-apa, it's fine. Yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa, dan tahun pajak. Nah, kenapa penagihan secara seketika dan sekaligus itu bisa dilakukan?
apabila wajib pajaknya sendiri itu utangnya sudah di atas 100 juta, ya. Terus wajib pajak itu sudah berniat atau sudah secara nggak langsung sudah bisa dinilai kalau misalkan mau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Terus kalau misalkan hal lainnya itu wajib pajak itu sudah tercium akan membebarkan, menggabungkan atau memekarkan atau memindah tangankan usaha yang dimiliki. Terus yang paling utama itu wajib pajak sudah dinilai tidak kooperatif terhadap utang pajak ya. Jadi sudah dinilai selama ini tuh kayaknya nggak bagus buat bayar utangnya, kayak nggak becus gitu. Gitu. Oke, nah kok emot ya? Sorry, sorry. Kok lemot? Oke, kayaknya itu yang bisa aku sampaikan walaupun cukup singkat, tapi semoga bermanfaat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau aku kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom. Nah, boleh Aduy? Oke, makasih Kayla. Sadam aku mau nanya terkait yang tadi, yang kalau nggak salah wakil wajib pajak. Nah, kamu tuh yang tadi wakil wajib pajak itu kan yang kamu sempat bahas direktur, itu kan kalau misalkan ada apa-apa itu bisa nyampe bawa-bawa ke ranah harta pribadi direktur. Itu kan Dam? Nah, kalau misalkan kayak gitu, berarti kan si perusahaan itu kan masuknya ke bisnis entity ya, yang mana dia terpisah gitu antara harta bisnis sama pribadinya. Nah, itu tuh apakah eh si apa sih si DJP ini bener-bener bisa sampai ke ranah pribadinya si direktur ini atau gimana ya Dam, selain alasan yang dia tuh ngebuktiin kalau misalkan dia tuh bersalah. Makasih Dam. Makasih banyak, Adoy. Aku jujur udah, eh, maksudnya gini, kalau pertanyaanmu, eh, kalau misalkan bener nggak sampai sampai ke mengarah ke ranah pribadi. Nah, dosen di kelasku itu sempat menceritakan kalau memang ada yang benar gitu. Jadi memang ini si perusahaannya itu dinilai sudah tidak kooperatif, sudah dinilai sudah sangat-sangat tidak layak untuk dikatakan sebagai perusahaan, udah utangnya banyak, utang pajaknya nggak bayar, utang ke supplier gagal, terus utang banknya juga, aduh udah nggak karu-karuan. Tapi si perusahaan itu masih memiliki direktur gitu. Nah, direkturnya kan juga dapat misalkan uang nih, kan dapat uang gaji dari perusahaannya. Kan itu nggak mungkin satu digit kan, direktur mana ada satu digit ya. Udah paling kelipatan dua digit, tiga digit. Nah, itu kata dosenku itu bisa sampai diperkarakan sampai ke pribadinya. Nanti si DJP-nya itu bisa ngomong, kan kamu sudah dikasih gaji sama perusahaan, kan kamu juga ngambil atas effort atau tenaga atau keringat yang kamu keluarkan itu kan kamu digaji ya. Kenapa kamu kok nggak maksudnya ngebantu perusahaan ini di saat susah gitu? Gitu kalau sepengetahuanku dari dosenku ya. Bener emang bisa sampai pribadi banget. Ad, itu ceritanya kayak gitu gara-gara ya emang utang si perusahaannya ini besar, terus awalnya direkturnya biasa kan namanya direktur itu kaya banget, terus setelah di apa namanya disuruh bayar utang itu tadi, dia jadinya jatuh miskin gitu, kayak semua asetnya itu sudah kejual buat menutupi utang perusahaan gitu, walaupun sebenarnya yang melakukan kesalahan itu nggak sepenuhnya dia gitu. Tapi karena dia direktur utama, karena dia istilahnya ketua, dia adalah kalau misalkan kapal itu sebagai nahkodanya, ya yang kesorot pasti dia gitu. Menjawab nggak? Makasih ya Sadam. Berarti si konsep bisnis entity itu bisa nggak kepake kalau misalkan udah yang kayak tadi kamu jelasin ya, yang kayak udah nunggak banget si pembayaran pajaknya.
Iya, kadang-kadang pajak itu bisa memecah belah akuntansi. Kan bisnis, entity bisnis itu masuk di akuntansi kan. Kadang nggak linear gitu. Ya, makasih Sadam. Baik, terima kasih Adoy pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh di kolom chat ditanyain juga boleh. Nah, oke, makasih pertanyaan Bang Diar. Oh iya, sekalian aja di sini, nggak apa-apa ya. Buat kelas A sama C itu paralel, A sama C itu soal PG-nya 10, SI-nya 10 ya. Kalau kelas B itu setauku kalau misalkan dosen kita, aku nggak mau sebut merek, aku trauma. Eh, Kalau misalkan dosen B itu soal sendiri ya, kiri kanan, terus soalnya esai dan menjawabnya itu harus sempurna ya. Kalau nggak sempurna, walaupun sudah menjawab satu satu paragraf, kalau nggak sempurna itu dihitungnya tetap nol gitu. Gitu. Itu Bang Giar. Ada yang mau nanya lagi kah? Nanti PPT-nya aku share ya, aku edit dulu dari yang latihan soal tadi yang salah. Apakah ada pertanyaan yang lain? Aku tunggu sampai jam 19.15 ya, teman-teman. Nah, ini ada yang nanya ke pribadi. Dam, apakah KUP soalnya susah? Hmm, hmm, sebenarnya nggak tahu ya teman-teman mau menerapkan atau tidak. Kalau menurutku lebih baik menghafal ya. Karena sepengalamanku akuntansi keuangan satu kemarin, aku itu menghafal gitu ya. Ya cobalah teman-teman kan di sini sudah punya temannya masing-masing, sudah punya circle gitu. Paling nggak bisa lah tanya jawab sama temennya, misalkan kayak aduh nanya ke Farel gitu. Kayak harus harus langsung ya, jangan lewat telepon menurutku, harus secara face to face gitu. Jadi nanti tanyain aja kayak misalkan aku nanya ke Kayla kayak Kai jelasin ini gitu. Jelasin terkait prosedur keberatan gitu. Nanti Kayla ngejelasin lah, nanti aku juga bantu koreksi gitu biasanya. Atau kadang cuma Kai dengerin aku ngoceh doang, kamu nanya nanya sesuatu apapun deh ke aku, jadi aku yang jawab gitu. Itu sih saranku, karena aku juga nggak tahu kalau KUPA sama C itu soal-soalnya gimana.
Boleh, Adli, silakan. Sada, maaf mau nanya lagi boleh? Boleh, mau nanya apa? Aku mau nanya yang pemeriksaan. Aku tadi itu sempat gak merhatiin apakah ada di PPT atau enggak. Tapi pernah diajarin sama dosen aku. Hmm, Nah, apa? itu tuh kalau gak salah pemeriksaan tuh dibagi jadi tiga kan. Hmm, Ada pemeriksaan yang terpusat, terus yang kedua teh apa hmm. ya aku lupa, sama pemeriksaan spesifik. Nah, itu Oh, tuh cara ya, ya. ngebedainnya tuh kayak gimana sih? Sama contohnya apa? Aku cari dulu ya, ada apa atau enggak? Oh, kayaknya enggak ada deh. Sabar. Sebentar ya, Dwi. Aku carikan. Oh, kayaknya punya deh. Makasih Sadam. Ya. Nah, ini deh kayaknya. Nah, iya ini. Nah, jadi kalau lengkap itu mencakup seluruh pos dalam surat pemberitahuan atau dalam SPT itu secara mendalam ya. Lengkap itu semuanya mendalam. Tapi kalau fokus itu terfokus atau atas satu atau beberapa. Nah, beberapanya ini sepertinya dua atau tiga gitu. Jadi nggak semuanya. Dan juga mendalam juga. Tapi kalau spesifik itu satu atau beberapa, tapi secara sederhana gitu. Hmm. Oke, Dam. Nah, yang kira-kira contohnya apa ya, Dam ya? Yang biar bisa ngebedain si tiga ini. Hmm. Wait, wait. Sabar ya. Sabar ya. Aku cari dulu. Oke.
Doi, kelihatan nggak? Mungkin yang membedakan itu di kalau Kelihatan. misalkan buat contohnya mungkin sama ya kayak misalkan buat SPT PP masa PPH, PPH 21, 22, 23 21 terus unifikasi gitu-gitu. Tapi yang membedakan di sini itu kalau lengkap 5 bulan, kalau terfokus itu 3 bulan, kalau spesifik itu 1 bulan. Itu untuk mengujinya ya. Kalau pelaporannya semua sama 30 hari kerja itu. Paling contohnya itu kayak gitu. Buat yang membedakannya dari segi waktu gitu. Kalau lengkap 5, kalau terfokus itu 3, kalau spesifik itu 1 gitu. Mungkin contoh realnya itu kayak kalau misalkan pemeriksaan lengkap SPT PPH badan itu seluruh pos dicek kayak kan jangka waktunya panjang 5 bulan. Hmm, Cara mendalam kayak misal kamu mencantumkan di penjualan itu misalkan 2 miliar. Terus kamu itu mencantumkan di pos PPN keluaran itu senilai di PPN keluaran itu senilai 200 juta gitu kan, kamu penjualan itu memungut PPN keluaran kan atau fade out kan 220 juta kan, seharusnya kan 2 miliar dikali 11% kan harusnya 220 juta. Nah itu diperiksa dua-duanya, ini diperiksa secara mendalam semua itu dari segi laporan laba ruginya, terus juga dicek bener nggak kamu ngelampirin daftar nominatif untuk The Entertainment itu segini, terus yang kamu rekonsiliasi itu segini gitu. Artinya matching nggak? Terus kalau misalkan terfokus itu kalau kalau lengkap tadi semua semua pos tanpa terkecuali. Kalau misalkan terfokus itu satu atau beberapa pos, misal dicek eh, pos pendapatan. Nah, dicek berdasarkan laporan laba rugi yang sudah diaudit itu benar nggak match nggak nilai-nilainya gitu, perlu ada perubahan nggak, terus dicek kamu dapat angka retro penjualan 200 juta ini misal dapat dari mana gitu, terus dapat dari mana, terus perhitungannya berapa. Tapi kalau pemeriksaan spesifik itu biasanya kayak ke satu pos doang, misal beberapa sama kayak terfokus tapi secara sederhana gitu. Paling kayak misalkan buat ngecek ke beban pemasaran misalkan dicatat 10 juta. Nah, ini 10 jutanya itu udah dikoreksi berapa gitu. Jadi yang membedakan itu tadi, kalau lengkap itu seluruh mendalam, kalau terfokus itu beberapa mendalam, kalau spesifik beberapa tapi sederhana. Jadi nggak yang terlalu brutal gitulah nyari kesalahannya gitu. Gitu sih. Oke, Sadam, makasih. Sama-sama. Oh iya, iya. Mungkin Satu aku lagi boleh nggak? apa Satu lagi boleh nggak? apa Si alur dari pemeriksaan sampai ke akhiran itu kira-kira gimana ya, Dam, secara simpelnya, Dam? harusnya pemeriksaan gitu. Maksudnya kayak dari pemeriksaan, terus kayak ada kan bukti permulaan, terus kayak apa kemarin teh banyak banget. Terus aku nggak paham, Mas Dam, makasih. Kira-kira kalau secara simpelnya itu diceritanya gimana ya, Dam ya? Bentar, Dari bentar. pemeriksaan sampai apa pidana gitu kalau nggak salah.
Jadi alur singkat buat eh, pemeriksaan atau KUP itu sendiri diawali dari SPT. Kalau misalkan ada kesalahan, itu akan dimulai pemeriksaannya dan dimulai juga pemeriksaan dengan bukti permulaan gitu. Terus ada pengungkapan ya. Pengungkapan itu diatur di pasal 8 ayat 3. Terus kemudian atas pemeriksaan ini dilakukan penyidikan atau kayak bener nggak sih data yang kamu tampilin itu sekian gitu. Terus setelah adanya penyidikan itu ada penuntutan. Kayak misalkan kalau misalkan ada sesuatu hal yang sekiranya perlu dituntut, itu dituntut. Terus dari pemeriksaan ini juga itu menghasilkan SKP atau surat ketetapan pajak. Nah, atas surat ketetapan inilah yang bisa menimbulkan adanya keberatan, banding, dan PK gitu. Nah, SKP ini itu didasari oleh pemeriksaan ya gitu. Jadi kalau misalkan atas SKP ini itu selama 3 bulan tidak diapa-apakan, artinya dianggurkan atau tidak digubris atau kayak ya sudah menerima, nah itu akan menjadi inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau kamu mau memperkarakannya atas SKP ini kayak ini nggak bener SKP ini, aku harusnya segini, kok di sini segini. Nah itu bisa kamu mengajukan keberatan. Kalau keberatan nggak puas, kamu banding nggak puas, kamu peninjauan kembali gitu. Terus kalau misalkan dalam proses penagihan pajaknya kamu merasa ada yang tidak sesuai atau ada yang nggak benar, gitu kamu bisa melakukan gugatan gitu. Jadi awalnya itu seperti itu. Awalnya itu dari SPT man- yang menyebabkan adanya pemeriksaan gitu. Oh, makasih Sadam. Berarti kita tuh kalau misalkan mau ngajuin banding itu masih bisa sebelum si si pajaknya tuh menentukan hasil akhir ya. Berarti ya masih bisa banding tuh. Iya, kalau misalkan kamu menilai dari hasil sebelumnya nggak nggak benar, kamu bisa adu lagi gitu. Oh, oke. Makasih ya Sadam. Sama-sama. Aku mau bahas ini ya, teman-teman. Sebentar tadi ada yang request mau bahas latihan soal terkait keberatan. Sebentar. Oke, jadi kita mulai. Misalkan diilustrasikan atas SKPKB ya, itu SKPKB-nya itu sudah ditentukan 1 miliar. Nah, terus misalkan contoh si Axel itu menerima SKPKB 1 miliar. Terus sebelum mengajukan keberatan si Axel udah bayar 100 juta. Terus pas SK keberatan turun itu ada 4 pilihan. Mulai dari yang pertama dibahas dulu. Si si istilahnya atas pengajuan itu menerima seluruhnya. Jadi nggak ada pajak yang harus dibayar, artinya SKPKB-nya gitu lunas gitu loh. Terus kalau misalkan menerima sebagian menjadi 600 juta, artinya dari 1 miliar ini jadinya 600 juta. Nah, karena Axel tadi udah bayar 100 juta, jadi sisanya itu kan 500 juta. Nah, 500 juta ini dikalikan sama apa ya namanya? Sanksi salah denda wait, aku salah aku. Dia denda 30% ya. Terus tinggal dikali 30% ini, 30% ini kan 150. Terus ditambah sama SK keberatannya kan 500 juta ya.
Jadi ada tambahan uang, kamu harusnya bayar 500 sisanya, tapi kamu kena denda 30% dari SK keberatan. Jadi 500 ditambah 30% dikali 500 lagi ya. Secara matematikanya, secara anak SMA-nya seperti itu. Terus kalau misalkan menolak, menolak ini artinya, oh nggak mau, pokoknya harus 1 miliar. Nah, berarti karena si Axel udah 100 juta, itu SK keberatannya turun jadi 900 juta. Kan dia udah bayar 100 juta. Nah, terus pokok utangnya kan 900 juta ini tadi. Halo, halo, bener kan? Kan menolak kan 1 miliar dikurangi 100 juta. Jadi kan 900 juta. Ini pokok ya. Pokok. Terus bunganya itu ini. Bunganya itu pakai pakai 30% kali 900 juta ini ya. Jadi pokok ditambah bunga ya. Principal ditambah interest ya kalau di akuntansi gitu. Oke, jangan terlalu di akuntansi akuntansikan terserah. Terus S, kalau misalkan SKPKB itu kan 1 miliar. Ternyata atas SK keberatannya itu jadi 1,2 miliar. Nah, kan awalnya satu, jadi 1,2 kan menambahkan. Nah, tapi si Aksel tadi kan udah bayar 100 juta, jadi pokoknya itu cuma jadi 1,1 miliar. Terus dia juga harus bayar bunganya. Bunganya berapa? Bunganya adalah salah, jangan sebut bunga, sebutnya denda aja. Sebutnya denda. Jadi dia harus bayar 1,1 miliar plus denda. Dendanya berapa? 1,1 dikali 30%. Jadi 1,1 miliar. Eh, bentar. Nah, gini bedanya. Kalau misalkan SKPKB-nya itu 1 miliar, terus ininya lebih dari SK keberatan itu lebih besar daripada SKPKB. Kan SKPKB-nya 1 miliar. SK keberatannya 1,2 kan lebih besar kan daripada 1 miliar. Nah, itu buat pokok utangnya ya tetap pakai 1 miliar. Ya. Terus si 100 jutanya ini taruh mana? 100 jutanya itu sebagai pengurang buat perhitungan denda ya. Jadi di sininya tetap 100, aduh 100, salah 1 miliar ditambah dendanya 330 juta. Begitu ya. Ada yang bingung nggak? Cara gampangnya seperti itu. Boleh, silakan, Mauren. Sadam masih bingung, tapi yang 1,2 miliar boleh jelasin ulang nggak? Makasih. Oh, ya ya. Jadi yang 1,2 miliar kan utang kalian itu eh, misalkan 1 miliar, tapi ternyata setelah adanya keberatan itu jadi 1,2 miliar ya. Walau kan ini sudah lebih besar daripada yang 1 miliar tadi. Jadi pakai pokok utangnya tetap pakai 1 miliar. 1,2-nya ini buat apa? Buat perhitungan bunga gitu. Sorry, sorry, bukan bunga, denda. Nah, 1,2 miliar ini apakah langsung dikali 30%? Enggak, karena dia si Axel tadi udah bayar 100 juta, makanya 1,1 dikali 30% jadinya 1,330 begitu. Masih bingung nggak? Em, itu di yang pajak yang masih harus dibayar, itu kan dia 1 miliar tambah 330 juta. Itu gimana Sadam? Maksudnya di situnya? Nah, pajak yang masih harus dibayar itu dari pokok pajak. Pokok pajak itu lihat yang paling biru, yang paling kiri. Ditambah 330 juta. Nah, 330 juta itu dari mana? Dari SK keberatan ini. Ya, SK keberatannya itu 30% dikali 1,1 M. Kenapa kok 1,1 M? Karena di awal itu si Axel udah bayar 100 juta, jadi berkurang 100 juta gitu. Oke, Sadam, ngerti. Makasih. Terima kasih. Arigato.
Baik, terima kasih kepada Brigita yang udah memberikan pertanyaan. Karena banyaknya pertanyaan melalui Japri, kita bakal memberi Sadam waktu untuk berpikir ya, teman-teman. Oh, oke, aku mau bahas satu-satu dari yang tadi tanya. Gimana kalau misalkan setelah mengajukan keberatan itu masih tidak puas terus mau mengajukan banding. Terus nominal apa harus bayar dulu? Jawabannya itu enggak. Misalkan yang pajak yang masih harus dibayar ini ambil contoh yang 650 juta ya. Yang 650 juta ini itu tertangguh selama 1 bulan ya. Wait. Hmm, hmm. Nah, dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud ini atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Jadi kalau misalkan, ini misal ya, kalau misalkan
eh, putusan keberatannya itu Maret ya, udah kurang bayar. Tadi kesepakatannya 650 juta. Terus ternyata bandingnya itu baru istilahnya ke- selesai itu di November, misal ya, misal. Nah, si 650 jutanya ini entah nanti dibanding itu mengabulkan atau menolak, atau 650 ini tetap 650 atau jadi setengahnya atau jadi nol. Nah, atas itu semua itu tadi itu tertangguh 1 bulan sejak putusan banding diterbitkan. Kan tadi selesainya misalnya November, akhir November ya. Batas untuk em, melunasi pajak terutangnya itu sampai Desember itu. Jadi 1 bulan ini sejak tanggal penerbitan putusan banding ya, bukan sejak tanggal penerbitan putusan keberatan gitu kan. Proses banding itu panjang ya. Gitu. Terus buat pertanyaan berikutnya terkait dengan perbedaan. Itu dia. Hmm, KP dan STP. Nah, kalau SKP itu diterbitkan atas pemeriksaan. Kalau STP itu nggak mesti dari pemeriksaan. Terus STP itu biasanya fungsinya itu untuk menagih sanksi sanksi administrasi dalam bidang perpajakan. Contohnya kamu telat lapor SPT PPH PPH SPT tahunan PPH badan ya, kamu nanti dapat STP gitu karena kamu nggak kooperatif, kamu telat gitu. Kalau SKP itu atas dasarnya itu si SPT-mu gitu. Oke, Isabel masih bingung nggak? Jadi SPP itu diterbitkan atas dasar tidak kalau SKP itu diterbitkan atas dasar pemeriksaan ya. Acuan awalnya itu dari SPT yang dilaporkan. Kalau misalkan SPP itu tidak tidak mesti atau tidak harus diterbitkan atas dasar pemeriksaan gitu. Jadi kalau misalkan telat lapor SPT masa PPN kena kena denda itu ditagihnya dengan SPP. Begitu. Kayaknya karena yang tidak ada bertanya lagi, oh, mungkin dari aku. Semoga ujiannya lancar, semoga dilancarkan, semoga yang setelah dipelajari nanti keluar semua. Terus jangan lupa istirahat. Terus yang paling utama jangan nyontek, jangan demi nilai kalian bagus, kalian menjelaskan nilai temannya yang lain ya. Jangan sampai diungkit-ungkit lagi kalau setiap kelas sama dosen ya, nggak bagus. Yang ngedengar juga nggak bagus. Oke, aku kembalikan ke moderator. Kasih.
Oke, baik, terima kasih kepada Kang Sadam atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi. Bagi teman-teman yang masih off cam, boleh tolong on cam terlebih dahulu. Dan untuk PDD boleh bersiap untuk dokumentasinya ya, teman-teman. Ayo teman-teman ditunggu. Yang off cam boleh on cam dulu. Oke, Daren, kita dokumentasi dulu. Oke teman-teman aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke, thank you. Udah. Nah, sesi Star Matkul KUP telah selesai. Thank you kepada Kang Sadam yang telah memberikan materi dan teman-teman Angkatan 25 yang udah antusias untuk bertanya juga dan aktif dalam kegiatan Astor kali ini. Nah, saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. Makasih, wabarakatuh. makasih Makasih, Sadam. Kak. Makasih banyak Sada, makasih Itu, Dan. Kayla, Makasih ya, Dan. makasih, Makasih, Dan. makasih Dam, Dam, makasih.